Halo teman-teman, selamat pagi. Seperti biasa saya akan berbagi ya sekarang mengenai bagaimana sih cara menghitung PPh 21 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja di sini sudah ada soal ya. Contoh soal ya di sini. Saudara A telah bekerja di sebuah media dengan status karyawan tidak tetap. Tetapi beliau memperoleh penghasilan secara berkesinambungan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita detailkan ya. Di sini ada penghasilan beliau selama dalam setahun adalah sekitar 161.530.834. Status beliau sudah menikah tapi belum mempunyai anak ya, jadi K0 ya. Sedangkan PTKP-nya yaitu 58.500.000. Potongan pihak lain ya, potongan pihak lain ada 10 juta. Nah ini seperti ini ya contohnya teman-teman ya. Bisa ini teman-teman kalau yang sudah mempunyai contoh atau potongan dari pihak lain ini bisa menjadi kredit pajak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kembali ke persoalannya ya. Potongan pihak lain itu sebesar 10.238.750. Ini kebetulan formnya 1721 strip 4 ya. Ini untuk karyawan yang tidak tetap tapi memperoleh penghasilan yang berkesinambungan. Selanjutnya ada angsuran PPh 25 yang bulanan itu ya, kita total aja sekitar 91.776. Sedangkan akhir harta pada tahun ya itu mempunyai harta, misalkan contohnya apartemen, lalu ada mobil dan sebagainya. Di sini kita ketik saja ya teman-teman ya, sesuai dengan ini. Coba kita cek dulu di sini ya. Oke, 400 juta ya teman-teman ya di sini ya. Kita ketik dulu 400 juta. Oke teman-teman, itu sudah ada soalnya ya. Saudara A telah bekerja di sebuah media dengan status karyawan tidak tetap tetapi memperoleh penghasilan yang berkesinambungan. Saya review lagi, penghasilannya dalam setahun 161.530.834. Sedangkan status beliau sudah menikah tetapi beliau belum punya anak ya. Sehingga K0 ini 58.500.000 rupiah tarif PTKP ya teman-teman. Potongan pihak lain, nah potongan pihak lain tadi kita total sebesar 10.238.750 ya. Tadi ini sudah saya kasih contoh. Lalu ada angsuran bulanan PP 25 sebesar 91.776. Sedangkan harta pada akhir tahun sebesar 400 juta nih ya teman-teman ya, 400. Oke, 400 juta. Nah, pertanyaannya adalah buatlah SPT tahunan PPh 21 pribadi di form 1770S. Nah, kalau bicara 1770S ini adalah dia memperoleh penghasilan lebih dari 60 juta dan bisa juga memperoleh penghasilan dari 2 tempat ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman coba kita kerjakan ya di sini ya. Nah, di sini adalah sudah tercantum ya penghasilan dalam setahun itu 161.530. Oke, di sini sudah saya buatkan juga tarifnya ya teman-teman ya, tarif progresif untuk PPh 21 0 sampai 50 juta 5%, 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, sedangkan lebih dari 500 juta adalah 30%. Baik teman-teman, coba kita kerjakan ya teman-teman. Oke, di sini kita saja di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada teman-teman ya. Penghasilan beliau ya, penghasilan aja satu penghasilan.
sebesar 161 juta ya, kita copy aja teman-teman ya. Copy. Nah, bagaimana cara menghitung PPh terutangnya teman-teman? Ya, kita tadi sudah memperlihatkan ya teman-teman, di sini ada tarifnya teman-teman ya. Ada tarifnya. Coba kita review ya. 61 juta, kita taruh 50 juta dulu ya teman-teman di sini ya. 50 juta ya. Lalu kita kalikan teman-teman di sini, kalinya 5% ya teman-teman. Oke, coba kita panjangkan dulu di sini. Kita kali ya teman-teman. Berarti hasilnya 2,5 juta ya. Kita kali. Oke, 2,5 juta ya teman-teman ya, di situ ya sudah terlihat. Nah, sedangkan ini penghasilan beliau adalah 161 juta 530.834. Sehingga ada lapisan kedua ya teman-teman ya, 50 sampai 250. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi sebenarnya ya. Karena ini tidak mencapai 250 juta. Sekarang kita kurangkan saja teman-teman ya. Ini dikurangi 50 juta ya teman-teman ya. Oke, jadi 111 juta 530.834. Lalu kita kalikan dengan 15% ya teman-teman ya. Oke, hasilnya adalah 16 juta 729.625 ya teman-teman ya. Oke, ini karena tidak ada, kita nolkan saja, kita nolkan ya teman-teman ya. Sekarang coba kita hitung di sini ya teman-teman ya. Kita sum, berapa sih pajak terhutangnya? Nah, pajak terhutang adalah 19.229.625 ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini coba kita masukkan untuk untuk ke formulir 1770S ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja yang sudah ada kita melalui Excel ya. Sebetulnya Excel ini adalah sebagai media ya, atau sebagai data dasar ya, sehingga kita tidak kesulitan kita masukkan di dalam DJV online ya teman-teman. Nanti DJV online kita akan bahas ya setelah kita sudah selesai untuk yang ke Excelnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka di sini ya yang Excel ya teman-teman ya. Oke, kita buka di sini. Kita buka di sini ya teman-teman ya. Di sini kan tadi penghasilannya ya teman-teman ya. Di sini sesuai dengan pekerjaan adalah 161 juta. Kita copy aja teman-teman ya, kita copy. Masukkan ke sini. Ternyata tidak mau, kita langsung masukkan saja ya teman-teman di sini ya. 161 juta 530.834. 161 juta 530.834. Kita masukkan ya teman-teman di sini ya. SPT di Excelnya dulu, ini sangat membantu ya teman-teman, sehingga kita ketika memasukkan di DJV online tinggal kita mengikuti dasarnya. Di sini ada NPWP-nya ya teman-teman. Lalu ada nama wajib pajaknya. Jangan lupa juga teman-teman di sini juga harus dikasih tahun pajaknya ya, 2021 ya teman-teman ya. NPWP-nya, nama wajib pajaknya, pekerjaannya, nomor teleponnya ya, statusnya kakak gitu kan. Kalau sudah mempunyai kakak ya. Oke teman-teman, kita masukkan saja yang tadi sudah kita buat soalnya ya. Di sini penghasilannya 161.530
834. 834. Oke, sudah masuk ya penghasilannya di sini teman-teman ya. Misalnya masuk di sini ya. Sehubungan dengan pekerjaan. Nah, hubungan pekerjaan dia memperoleh dalam setahun 161 juta 530.834 ya. Sedangkan penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak punya dia ya. Penghasilan luar negeri juga tidak ada, sehingga total netonya adalah 161.530.834. Sehingga untuk di sini juga ada zakat sumbangan tidak ada juga. Lalu total penghasilan beliau ya 161.834 ya. 161.830.834. Nah, sedangkan beliau ini PTKP-nya adalah K0. K0 apa ini? Dia sudah menikah dan sudah mempunyai istri, tapi beliau belum mempunyai tanggungan atau anak. Nah, ini adalah untuk tarifnya itu yang wajib pajak 54 juta. 54 juta kita masukkan. Lalu untuk istrinya 4,5 juta ya teman-teman ya. Oke, sehingga ada penghasilan tidak kena pajak untuk beliau ya. K0 adalah 58.500.000. Dari mana tadi? Itu dari 54 juta tambah 4,5 juta ya teman-teman ya. Oke, lanjutnya ini adalah penghasilan beliau lalu dikurangi dengan PTKP ya, sehingga hasilnya 103.030.834. Nah, ini kita untuk lalu kita tarif ya, kita tarikan tarif progresif ya di sini teman-teman ya. Tadi di sini kita cek lagi ya teman-teman, karena kita belum memasukkan PTKP ternyata teman-teman. Kita masukkan dulu PTKP-nya ya. Kita masukkan dulu PTKP di sini ya teman-teman ya. Sebelumnya. Nah, ini PTKP teman-teman ya. PTKP yang bersangkutan ya. K0. Berapa teman-teman? 58 juta ya teman-teman ya. Ini sudah ada ya, 58.500.000 ya teman-teman ya. Kita copy saja teman-teman di sini. Kita copy. Oke, kita kasih RV ya. Oke. Sehingga di sini akan mendapatkan hasil penghasilan sebelum pajak ya. Kita kurangin aja teman-teman di sini. Sini ya. PTKP penghasilan boleh juga pajak penghasilannya ya, pajak penghasilannya, pajak penghasilan. Oke, dikurangin ya teman-teman ya di sini ya. Nah, kita kurangin teman-teman ya. Nah, ini 103 teman-teman. Nah, 103 nanti kita tarikan tarif ya teman-teman ya. Tadi sudah kita ini ya 103, yang lapis pertama adalah ini kita kurangin dulu ya, kita nolkan dulu ya. Yang lapis pertama dan 0 sampai 50. Nah, 103 ini kan kita untuk lapis pertama aja 50% ya. 50 juta kali 5%. Kita kali ya teman-teman ya. Oke, kita kali dapatnya 2,5. Nah, lapisan kedua lalu kita kurangi teman-teman 103 ini. Ada 53 juta 030.834. Oke, sehingga totalnya 10.454 ya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi di sini tadi
Nah, di sini 10.454.625 ya, teman-teman ya. Oke ya, sama ya, teman-teman ya. Lalu kita ada yang namanya di sini disebutkan PPh yang dipotong dipungut pihak lain. Nah, tadi sini sudah disebutkan tadi di sini teman-teman di atas. Pihak lain sebesar 10 juta ya. 10 juta ya. 238.750. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya di aplikasinya ya teman-teman, di lampiran 1 ya di sini. Nah, kebetulan di sini juga sudah saya masukkan ya untuk menyingkat waktu ya teman-teman ya. Ini di sini ada nama pemotong pajaknya atau pemungutnya, masukkan ya namanya, misalkan PTA, PTB, dan PTC. Lalu ada NPWP, NPWP-nya kita masukkan. Nah, ini bukti potongnya ya teman-teman ya. Bukti potong nanti adanya di form ya, di form sini ya teman-teman tadi ya. Nah, di form ini nih ya teman-teman nih, bukti potong. Oke teman-teman ya. Lalu ada jenis pajaknya apa yang dipotong. Kebetulan PPh 21 jumlahnya sebesar ini. Selanjutnya kita tuliskan sampai dengan 10 juta ya. Kebetulan untuk yang dipungut oleh pihak lain adalah 10 juta 238.750 di sini teman-teman ya. Coba kita cek ya di soalnya. Oke ya, sama ya teman-teman ya. 10 juta 238.750. Kita masukkan nih teman-teman di formnya ya. Di lampiran satunya ini ya, kita masukkan ya. Oke ya teman-teman ya. Lalu di sini ada yang namanya harta pada akhir tahun teman-teman. Pada akhir tahun ya teman-teman ya. Kita kosongkan dulu registrasi. Nah, di sini kan ada namanya harta akhir tahun, harus kita isi ya teman-teman, sebesar ini tadi 400 juta ya teman-teman. Ini contoh saja sih, nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Di sini 400 juta, coba kita cek ya di sini teman-teman ya. Oke, 400 juta ya teman-teman ya, sama ya. Oke, semua sudah terisi ya teman-teman dari form yang di Excel ya untuk 1770S. Ada harta akhir tahunnya ya. Lalu ada potongan pajak oleh pihak lain ya. Lalu kita ke induk lagi ya teman-teman ya. Nah, ke induk lagi nih sudah kita tadi ya. Sebagian sudah kita sampaikan ya. Memperoleh penghasilan 161 juta 530.834 dalam setahun. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya 58.500.000 rupiah. Lalu penghasilan kena pajaknya 103.030.834. Nah, ini kita kali tarif ya teman-teman tadi di sini ya. Kita jelaskan ya. Saya jelaskan sekali lagi. Nah, ini tarifnya ya teman-teman ya. 103 0 sampai 50 5%, 50 sampai 250 15%. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini sudah sama ya, sudah kita masukkan. Lalu ada di sini ya teman-teman nih ya, di sini sehingga jumlah PPh terutangnya 10.454.625. Nah, di kredit pajak di poin 12 ada PPh yang dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri atau terutang luar negeri diisi dari formulir 1770S1 jumlah bagian C kolom 7. Kita cek ya teman-teman ya. 1770S yang ke-1 ya, kita cek ya di poin 7. Sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita masukkan di sini 10.238 ya teman-teman ya. Kita masukkan di sini ya. Kita masukkan 10.238.750. Oke, sehingga PPh yang harus dibayar di sini ya teman-teman, di sini ada ini 11 kurang 12. Ini
dikurang ini ya teman-teman ya. Sehingga PPh yang harus dibayar itu 215.875. Nah, di sini juga ada kredit lagi nih, PPh yang dibayar sendiri. Ini angsuran ya. Angsuran tiap bulan teman-teman ya. Di sini juga sudah dijelaskan nih tadi teman-teman ya. Di sini ada angsuran 91.776 ya. Kita masukkan ya. 91.776 ya. Oke, nah ini sudah kita masukkan ya teman-teman ya. Dari kita review lagi di atas ya, dari jumlah PPh-nya terutang 10.454.625 karena kita ada potongan atau dipungut pihak lain ya teman-teman tadi ya, ada 10.238.750 sehingga PPh yang harus dibayar sendiri ya 215.875. Nah, kita sebelumnya telah membayar angsuran ya bulanan PP25 ada sebesar 91.776 ya. Sehingga PPh yang kurang bayar itu adalah 124. Dari mana nih? 215 dikurangi ya. Kita cek ya teman-teman ya. 215 dikurangi 91. Oke, 124.099. Nah, nanti dalam bayarnya kita bulatkan aja teman-teman 125.000 ya teman-teman, sehingga lebih lebih bulat ya pembulatan ya teman-teman. Nah, di sini ada fotokopi formulir 1721 ya yang saya sebutkan di sini, di copy gitu ya atau di scan gitu ya teman-teman. Nah, ini kan kebetulan kita infonya atau tipsnya dari manual. Nanti dari manual Excel ini kita sampaikan di DJB online ya teman-teman, sehingga teman-teman tidak kesulitan dan mempunyai dasar, tinggal masukkan saja teman-teman ya teman-teman. Nah, ini ada kita sudah selesai ya untuk memasukkan atau melaporkan penghasilan kita di form 1770S ya teman-teman ya. Sini sudah terlihat ya penghasilan kita dalam setahun ya 161 jutaan. Lalu ada PTKP 58.500.000. Lalu penghasilan kena pajaknya 103.030.834. Lalu ada PP terutangnya ini tadi ya, dikenakan tarif ya teman-teman. Di sini sudah kami jelaskan juga ya teman-teman. Ada tarifnya 0 sampai 50 5%, 50 sampai 250 15% ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah dikalikan tarif ya, kita mempunyai terutang pajak itu 10.454.625. Dan ini ada potongan dari pihak lain ya yang dipotong ya sebesar 10.238.750 ya teman-teman ya. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri adalah 215.875. Ini dikurangin ini ya, hasilnya 215.875. Nah, sedangkan kita dalam setiap bulannya telah mengangsur ya, telah mengangsur PPh 25 ya, sebesar 91.776 ya teman-teman ya. Sehingga di akhir PPh yang kurang bayar itu setelah dikurangi dengan angsuran adalah 124.099 atau kita bulatkan 125 ya teman-teman. Ini dari mana? 215 dikurangi 91.000 ya. Jadi 124 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya tips dari saya ya bagaimana caranya membuat laporan di form 1770S ya. Untuk di form Excel-nya ya. Nanti dari form Excel ini teman-teman bisa langsung buka DJB online ya. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan setelah kita review dan kita kita print dan sebagainya ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke DJB online ya nanti di lain waktu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu tips dari saya sih bagaimana caranya membuat laporan di 1770S. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.